Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adista Vera Tantia. Saya dari AKTB 2019. NIM saya 72114191182. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab 2. Bab 2 di sini menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik sendiri adalah sistem yang terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungan. Model sistem umum perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual, di mana aliran sumber daya fisik ini berada di bawah aliran sumber daya virtual, merupakan model sistem umum. Aliran sumber daya fisik dibagi menjadi 4, yaitu pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, sedangkan bahan baku adalah perusahaan menginput barang mentah, diolah atau diproses, dan dikeluarkan sebagai output yang akan dijual ke masyarakat. Yang ketiga adalah mesin. Mesin digunakan untuk membantu pemrosesan bahan mentah menjadi bahan yang sudah jadi ataupun siap dijual. Yang keempat adalah uang. Perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan investasi, penerimaan saham, penjualan, dan diubah menjadi pembayaran untuk para pemasok, pajak kepada pemerintahan, dan pengembalian pada para pemegang saham. Aliran sumber daya virtual dibagi menjadi 3, yaitu data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan. Organisasi atau individu yang berada di dalam lingkungannya yang mempengaruhi perusahaan tersebut. 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungannya. Yang pertama adalah pemasok, yang kedua adalah pelanggan, yang ketiga adalah serikat pekerja, yang keempat ada komunitas keuangan, yang kelima adalah pemegang saham dan pemilik saham, yang keenam adalah pesaing, yang ketujuh adalah pemerintah, yang kedelapan adalah komunitas global. Aliran sumber daya lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu aliran umum dan aliran yang jarang terjadi. Aliran umum meliputi informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua, aliran yang jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian, aliran bahan baku kepada pemasok, pengembalian barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing, karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Mengelola aliran sumber daya fisik atau disebut juga dengan manajemen rantai pemasok terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesankan persediaan pengganti jarak pemasok. Yang kelima, menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, mengelola persediaan bahan mentah menjadi proses menjadi bahan jadi. Yang ketujuh, melakukan produksi. Yang kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang ke-9, melacak aliran sumber daya dari pemasok. Keunggulan kompetitif.
Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Satu hal yang tidak selalu terlihat adalah faktanya bahwa sebuah perusahaan juga akan mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtual. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengakuan di pasar. Rantai nilai Porter. Profesor Michael E. Porter, beliau meyakini bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokok seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Sedangkan keunggulan kompetitif sendiri adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan di mana keunggulan dipergunakan untuk berkompetisi meraih dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan value perusahaan baik dalam peningkatan laba maupun dalam peningkatan citra perusahaan. Untuk mencapai nilai dengan melakukan aktivitas-aktivitas nilai ada dua, yaitu lapisan nilai utama dan lapisan nilai pendukung. Ada 3 keunggulan. Yang pertama keunggulan strategis, yang kedua keunggulan taksis, yang ketiga adalah keunggulan operasional. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem dapat membuat keunggulan strategis. Yang kedua adalah keunggulan taksis. Keunggulan taksis adalah sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taksis ketika perusahaan tersebut mampu mengimplementasikan strategis dengan baik dari perusahaan pesaingnya. Yang ketiga adalah keunggulan operasional, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses hari-hari. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak perusahaan. Di dalam perusahaan multinasional terdapat 2 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan khusus untuk memproses informasi di perusahaan multinasional. Yang kedua adalah kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Keunggulan koordinasi. Ada 4 keunggulan koordinasi. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam respon pesaing di berbagai negara dan di pasar. Yang kedua adalah kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang ketiga adalah mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keempat adalah kemampuan untuk berbagi pengetahuan di berbagai unit di dunia. Berikut adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada beberapa. Yang pertama adalah kendala-kendala politis, yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi, yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi, dan keempat adalah kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas yang mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi yang pada waktu tepat. Dimensi informasi. Ada beberapa, yaitu relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga adalah ketepatan waktu, yang keempat adalah kelengkapan. Yang pertama adalah relevansi, jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang ada. Yang kedua adalah akurasi, informasi tersebut harus akurat. Yang ketiga adalah ketepatan waktu, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluangnya. Yang keempat adalah kelengkapan, informasi yang disajikan harus lengkap suatu masalah tertentu dan solusinya. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi.
Yang pertama adalah perencanaan strategis bagi perusahaan. Yang kedua adalah rencana strategis untuk area bisnis.